Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita berkenaan dosa-dosa yang diremehkan, dianggap ringan atau dianggap enteng oleh kebanyakan muslimah. Masuk ke dalam dosa yang ke-16 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Di antara dosa yang diremehkan, dianggap enteng atau dianggap biasa oleh sebagian muslimah, kata beliau, adalah dukhulul mar'ati al-hammama, yakni mawdi'al istihmam li ghairi daruratin wa khal'uha thiyabaha fi ghairi baitiha li ghairi hajatin mulji'ah. Kata beliau, di antara dosa yang diremehkan itu adalah ketika seorang wanita masuk ke dalam tempat pemandian umum, yakni tempat yang digunakan untuk mandi. Ini bukan berenang tapi mandi. Yang dari atau semenjak zaman dahulu kala disebut dengan hammam, disebut dengan hammam. Hammam ini adalah tempat di mana biasanya pada masa lampau itulah tempat di mana orang-orang biasanya membersihkan tubuh mereka, mandi, ya, di tempat yang sama, di tempat yang sama. Ataupun kemudian melepaskan pakaiannya di selain rumahnya atau di rumah orang lain, li ghairi hajatin mulji'ah, tanpa ada keperluan atau kebutuhan yang mendesak. Kata Syekh, wa hadzal amru ghairu jaizin syar'an. Kedua perkara ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan secara syar'i atau
tidak diperbolehkan di dalam syariat. Wa huwa minal mukhalafati allati taqa'u fiha al-mar'atu. Dua perbuatan ini diantara perbuatan yang banyak sekali kaum muslimah atau wanita kemudian terjerumus ke dalamnya. Kemudian beliau berdalil dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, begitu juga oleh Al-Imam Abu Daud, dari sahabat Abu Al-Mailah radhiyallahu ta'ala anhu, qala dakhala niswatun, atau ini seorang tabi'in, dakhala niswatun, kata beliau, min ahli Syami ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ada sejumlah wanita dari Syam mendatangi dan menjumpai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ibunda kita yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, bertanya, mimman antunna? Faqulna min ahli Syam. Kalian berasal dari mana? Maka mereka mengatakan, kami adalah wanita-wanita dari penduduk Syam yang mendatangi ibunda Aisyah di kota Madinah. Kemudian kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, faqalat la'alla kunna minal kurah atau kaurah allati tadkhulu nisa'uha al-hammam. Kata ibunda Aisyah, apakah kalian berasal dari daerah atau dari satu daerah di Syam yang mana wanita-wanitanya mereka mandi dan memasuki tempat pemandian umum? Jadi mereka mandinya itu di tempat pemandian umum. Maka mereka mengatakan, faqulna na'am, iya, kami dari daerah itu. Maka seketika ibunda Aisyah mengatakan, faqalat ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, yaqul ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada satupun wanita yang menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya, yakni selain tempat di mana dia tinggal bersama keluarganya, bersama suaminya, illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan dia telah mengoyak atau merobek tabir yang ada atau yang terletak di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, illa hatakatis satra bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan wanita itu telah menghancurkan atau mengoyak as-satr atau as-sitr, hijab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan yang dimaksud dengan hijab di sini, meskipun nanti Al-Imam An-Munawi dinukil perkataannya, itu adalah hijab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang wanita muslimah yang menutupi aib atau auratnya,
atau menutupi kehormatannya, sehingga dia terjaga kehormatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hijab, memberikan penghalang bagi setiap wanita yang menjaga kehormatannya, agar mereka kemudian tidak diganggu oleh manusia-manusia keji. Karena di antara penyebab kenapa sebagian wanita itu kemudian mudah untuk diganggu adalah karena perbuatan mereka sendiri yang suka menyingkap apa yang haram untuk disingkap dari tubuhnya. Itu penyebabnya. Sedangkan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang bahkan tidak pernah menanggalkan pakaiannya selain di rumahnya saja, artinya di tempat lain dia tidak melakukannya, maka dengan itu Allah menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Sehingga ketika seorang wanita melakukannya, dan saya menyebutkan tadi min ghairi hajatin mulji'ah, nggak ada kebutuhannya, nggak ada, tapi sesukanya, seenaknya, sekedar ganti baju di mana saja. Kadang-kadang mereka melakukannya di tengah-tengah saudaranya yang lain dengan menganggap wah ini sama-sama perempuan. Dari mana datangnya kebiasaan ini? Apakah dari Islam? Hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Islam mengharamkan perbuatan dan kebiasaan seperti ini. Wa fi riwayatin ukhra, kata Syekh, inda Ahmad wa Abu Daud, ada riwayat yang lainnya, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat ma bainaha wa bainallah. Perempuan mana saja, kata Rasulullah SAW, yang menanggalkan pakaiannya, mengganti pakaiannya di tempat selain rumah suaminya, illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan sekali lagi kata Rasul, dia telah mengoyak, merusak tabir yang ada di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh menukil perkataan Al-Imam Al-Munawi rahmatullahi taala alaih yang dinukilkan dalam kitab Fathul Qadir, di mana beliau mengatakan ayyum imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baitiha, yang dimaksud oleh Rasul ketika beliau mengatakan perempuan mana saja yang menanggalkan pakaiannya di tempat atau di rumah selain rumahnya atau rumah suaminya, kinayatan, ini adalah kinayah, ini adalah kiasan, antakashufiha lil ajanib wa adami satriha minhum. Ini adalah kiasan dari Nabi ketika seorang wanita itu bermudah-mudahan membuka apa yang haram untuk dibuka di hadapan orang-orang asing, meskipun sejenis dengan dirinya, sama-sama perempuan. Dan kita tahu bahwa wanita yang berani membuka auratnya di depan laki-laki asing itu sudah jelas bukan wanita baik-baik, dan yang dimaksud oleh Nabi bukan itu. Tapi wanita-wanita muslimah yang bermudah-mudahan menyingkap auratnya di hadapan orang asing meskipun sama-sama perempuan. Bukankah ini yang dianggap biasa di tengah-tengah wanita? Betul? Dan ini pun sama dianggap biasa di tengah laki-laki, sama tidak?
Laki-laki juga sama. Sama-sama laki-laki ini. Memangnya kalau sama laki-laki boleh? Haram. Haram bagi seorang mukmin an yanzura ila aurati akhi, kata Nabi. Haram melihat aurat saudaranya. Begitu juga dengan perempuan. Kata Imam Al-Munawi. Dan kemudian ini kinayah tentang wanita yang tidak menutup auratnya di hadapan orang asing. Faqad hatakat satra ma bainaha wa bainallah. Maka dia telah menyingkap atau telah merobek satar, penutup, tabir yang ada di antara Allah dengan dirinya. Kata Imam Al-Munawi, li'annahu ta'ala, karena Allah Ta'ala anzala libasan liyuwarina bihi sawatihinna. Karena Allah sudah memerintahkan menurunkan pakaian untuk mereka. Mereka disuruh pakai baju. Betul? Betul? Sebagaimana laki-laki pun disuruh pakai baju. Untuk apa? Untuk menutupi kehormatan mereka, menutupi aurat mereka. Wa huwa libasut taqwa. Dan ketika seseorang itu menutupi auratnya, pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian ketakwaan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang pakai baju nutup aurat, dia sedang bertakwa kepada Allah, tidak? Jemaah? Jemaah? Iya. Ketakwaannya kepada Allah itu terlihat dari pakaiannya. Laki-laki pakai celana di atas lutut, gak nutup lututnya. Orang bertakwa atau bukan? Bukan. Karena dia menyingkap apa yang haram untuk disingkap. Wanita yang pakai baju ala kadarnya bertakwa sama Allah atau tidak? Tidak. Dari pakaian kita bisa menilai ketakwaan seseorang. Makanya salah perkataan sebagian orang yang mengatakan, apa urusan kita dengan pakaian seseorang? Betul tidak jemaah? Jemaah, baju itu tidak menggambarkan apapun. Yang penting hati. Yang penting hatinya. Itu kata mereka. Padahal baju itu cerminan apa? Hati. Kalau punya malu dan punya iman, maka dia tidak akan menyingkap apa yang haram untuk disingkap. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, wa idza lam yattayaqqan aw yattaqinallaha wa kashafna sawatihinna. Kalau mereka kaum muslimah kemudian tidak bertakwa kepada Allah dan menutup aurat-aurat mereka, maka mereka telah merobek dan merusak penutup yang ada di antara Allah dengan diri mereka, yakni pakaian yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menutupi kehormatan mereka. Kama hatakat satra nafsiha wa lam tasun wajhaha wa khanat zawjaha yahtakillahu satraha wal jaza'u min jinsil amal. Karena perbuatannya yang telah mengoyak penutup yang menjaga dan menutupi kehormatannya, dia tidak menutup wajahnya, membuka auratnya, mengkhianati suaminya dengan menampakkan aurat kepada orang lain, maka Allah akan singkap, Allah akan buka kemudian seluruh perkara-perkara yang semestinya tidak diketahui oleh siapapun dari tubuhnya, dari auratnya. Allah singkap. Kata kata Imam Al-Munawi, al-jaza'u min jinsil amal. Makanya kita jumpai perempuan-perempuan yang bermudahan dalam perkara ini, maka laki-laki manapun atau manusia manapun itu akan dengan mudahnya bisa melihat apa yang haram untuk dilihat dari tubuhnya. Semua itu karena dirinya sendiri. Coba kalau dia kemudian menjaga kehormatan dan menutupi tubuhnya,
maka Allah akan tutupi semuanya. Akan sulit bagi siapapun kemudian untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehormatannya. Asy-Syaikh mengatakan al-hatku huwa kharqus satri amma wara'ah wal hatikah hiyal fadhihah. Yang dimaksud dengan al-hatku dalam hadis, kata Syekh, itu adalah ketika seseorang merobek satu kain dan terlihat apa yang ada di belakang kain tersebut, menjadi nampak. Dan ketika orang Arab mengatakan hatikah, artinya tersingkap aib seseorang sehingga semua orang tahu. Dan itu yang akan tertimpa kepada para wanita yang tidak menutupi apa yang semestinya mereka tutupi dari tubuh mereka. Aib-aibnya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan kemudian Asy-Syaikh menyebutkan hadis yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari istri Abu Darda. Siapa istri Abu Darda? Ya Ummu Darda. Kenapa mikirnya lama? Ummu Darda. Kalau suaminya Abu Darda, istrinya Ummu Darda. Kata Ummu Darda, kharajtu minal hammam. Aku keluar dari hammam, tempat pemandian umum. Jadi ini sudah ada di zaman siapa? Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Ummu Darda mengatakan saya keluar dari kamar mandi, dari pemandian umum, saya berjumpa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah selesai di luar. Ketemu sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, min aina ya Ummu Darda? Dari mana? Wahai Ummu Darda. Jemaah, Nabi menyapa istri seorang sahabat atau tidak? Menyapa? Menyapa? Berarti kita boleh menyapa istri siapapun. Boleh nggak berdalil dengan cara itu? Jawab dulu supaya kita paham. Yang sampai pulang dari sini, oh Rasul nyapa ibu-ibu. Oh berarti boleh nyapa ibu-ibu. Boleh nggak? Enggak. Enggak. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW itu adalah laki-laki yang amlaku li irbihi, laki-laki yang paling bisa mengendalikan syahwatnya di dunia ini siapa? Rasul SAW. Nah kita sama dengan Rasul atau tidak? Nah. Dan Rasul itu punya hak di atas setiap hamba Allah, di atas umatnya, betul tidak? Punya hak. Mau nanya, mau mencari kabar tentang itu hak Rasul SAW. Jelas ya? Nah Rasul nanya sama Ummu Darda, dari mana? Maka kata Ummu Darda, minal hammam, dari tempat pemandian umum. Berarti habis apa jemaah? Kalau dari tempat pemandian umum habis apa jemaah? Ya habis mandi. Dan Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan kepada Ummu Darda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wahiya hatikatun kulla satrin bainaha wa bainar rahman. Saya mau tanya sekarang sebelum saya terjemahkan. Ummu Darda itu sahabat yang solehah, sahabiah yang solehah atau tidak? Jelas solehah. Suaminya laki-laki soleh. Ya. Sebelum kita terjemahkan sabda Nabi, kalau beliau mandi di tempat pemandian umum, kira-kira beliau akan seenaknya tidak? Tidak. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi kepada diri. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang wanita melepaskan pakaiannya di selain rumah ibunya. Maksudnya di rumah walinya, rumah ayahnya.
Maka kata Rasulullah SAW, melainkan dia sudah mengoyak setiap penutup antara dirinya dengan Allah Ar-Rahman. Ini wanita baik-baik, bukan wanita tidak baik, tapi tetap diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan ana sekarang kemudian, kalau begitu tidak boleh mandi di tempat pemandian umum? Boleh tidak? Jemaah, bapak-bapak kenapa bingung? Kita lanjutkan dulu jemaah rahmatillah. Kata Syekh, al-hammam. Kata Syekh kemudian, al-hammam, kamar mandi. Huwa mawdi'ul istihmam, tempat di mana seseorang mandi. Wa dukhuluhu lirijal mubah. Masuk ke tempat pemandian umum itu bagi laki-laki hukumnya mubah. Tapi bisyarat, dengan syarat kata Syekh, at-tasattur, menutupi auratnya, wa ghaddul basar anil aurat, dan menundukkan pandangan mata dari apa? Dari aurat. Aurat siapa? Bukan lawan jenis. Aurat laki-laki yang lainnya. Sadar nggak sadar, kita ini masih belum sadar bahwa aurat laki-laki itu nggak boleh dilihat. Wahai para lelaki, ya, kita ini belum sadar bahwa aurat laki-laki itu nggak boleh diperhatikan, meskipun oleh sesama laki-laki. Jemaah, betul tidak? Gak ada khilaf kalau tempat pemandian umum ini campur, hukumnya haram masuk bagi siapapun. Tempat mandi laki-laki perempuan ada. Wah, ini dua-duanya gak boleh masuk. Muslim dan muslimah gak boleh masuk ke tempat seperti ini. Jemaah, laki-laki boleh ke tempat mandi, tempat pemandian umum mubah. Syaratnya auratnya ditutup dan jangan lihat aurat siapapun. Bisa nggak ini? Jamaah mungkin terjadi tidak? Jamaah mungkin terjadi tidak? Sulit, hampir mustahil sekarang. Atau kalau begitu nggak bisa berenang misalkan, nggak bisa berenang. Emang kalau nggak berenang masalahnya apa jamaah? Jamaah namun tanya sama hadirin, kalau kita tidak berenang di kolam renang, adakah dosa yang menimpa kita? Jamaah, nggak ada. Apakah hukum berenang itu wajib? Tidak. Lantas kenapa harus mengorbankan agama untuk sesuatu yang hukumnya mubah? Demi apa? Kalau ada yang mengatakan itu kan sunnah, anggap seperti itu. Apakah harus melanggar syariat? Enggak. Maka kita baru boleh kemudian mandi di tempat yang umum bercampur dengan manusia yang lain selama kaidah atau batasan-batasan syariatnya terjaga. Jelas ya? Terjaga. Kalau tidak, hukumnya tidak boleh. Nah, Syekh kemudian mengatakan wa ammalin nisa, adapun untuk perempuan famamnu, hukumnya tidak boleh. Illa bi udhrin min nifasin aw marad. Kecuali kata beliau, seorang wanita yang berada dalam keadaan nifas atau sedang sakit. Artinya butuh air yang banyak, tempat yang mendukung dirinya untuk membersihkan diri. Itu pun dengan kehati-hatian. Kata Syekh begini, innama muni'an nisa'u minal hammam. Kenapa perempuan dilarang ke hammam? Li'anna amrahunna mabniyun 'alal mubalaghati fit tasattur. Ini yang harus kita ingat baik-baik, laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan itu ya, perkaranya dalam agama ini harus mubalaghah, harus betul-betul berlebihan di dalam menutupi kehormatan dan auratnya. Bahasanya apa?
Mubalaghah. Memang diusahakan untuk tidak diketahui apapun tentang dirinya sebisa mungkin. Paham maksudnya jemaah? Itu sebetulnya syariat kita. Dan itu demi apa? Demi kehormatan dan terjaganya mereka dari gangguan. Jemaah, itu perempuan di dalam Islam. Bukan begini, perempuan itu bukan ditampilkan, ditonjolkan, ditunjukkan, tidak. Saya mau tanya sama bapak-bapak, saya tidak akan tanya sama ibu-ibu, sama bapak. Kalau perempuan dikenal sama laki-laki, itu madharat atau maslahat? Bapak-bapak. Kalau laki-laki kenal, oh fulanah, istrinya fulan misalkan. Oh mukanya seperti itu, dia pernah lihat wajahnya, itu jadi madharat atau jadi maslahat? Bapak-bapak, madharat maslahat. Kenapa? Kau pelan-pelan jawabnya kenapa? Madharat. Madharatnya kecil atau besar? Bisa kecil, bisa besar. Enggak, saya mau tanya, kalau madharat itu dari arah perempuan, itu kecil atau besar? Sudah pasti besar. Kenapa? Karena kata Nabi, fitnah terbesar bagi laki-laki yang ditinggalkan sama Nabi siapa? Perempuan. Masih mending harta, masih mending kedudukan, masih mending yang lainnya dibandingkan. Bukan berarti buruk perempuan itu, bukan, tapi teramat sangat menarik perhatian sehingga bisa jadi mara bahaya bagi lawan jenisnya. Makanya kalau kita lihat aturan yang menjaga perempuan itu jauh lebih ketat dibandingkan laki, supaya selamat semua orang. Perempuan selamat, laki-laki pun selamat. Ini namanya mubalaghah fit tasattur. Betul-betul ditutupi. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang lihat sebisa mungkin. Jemaah, sepakat ini jemaah? Masya Allah. Kita lanjutkan dulu apa kata Syekh. Walima fi wad'i thiyabihinna fi ghairi buyutihinna minal hadki walima fi khurujihinna minal fitnati wasyarr. Nah, ketika seorang wanita itu kemudian meletakkan, menanggalkan pakaiannya di selain rumahnya, ini akan menjadi mara bahaya dan madarat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan ketika mereka keluar dari rumah, maka keluarnya mereka dari rumah itu untuk ke pemandian atau ke rumah orang lain dan seterusnya, itu terkandung banyak fitnah dan kemungkinan keburukan. Makanya perintahnya Allah di dalam Al-Quran bagi para wanita, ini hukum asalnya apa? Apa yang diperintahkan Allah bagi para wanita? Tentang rumahnya, apa yang diperintahkan Allah? Apa ayatnya? Bagaimana bunyi ayatnya? Ahsan. Wa qarna fi buyutikunna. Diamlah kalian wahai wanita muslimah di mana? Di rumah kalian. Tapi apakah harus selamanya dalam rumah? Jemaah. Ya jamaah harus selamanya di rumah? Oh enggak. Ya, jelas enggak. Tapi tempat tinggalnya adalah tempat yang semestinya menjadi tempat yang dilaziminya, bukan setiap hari keluar rumah. Pasti akan muncul pertanyaan, kalau memang harus keluar rumah gimana? Ya, nanti tanyakan di sesi tanya jawab insyaallah taala. Nanti ana jawab. Baik, kita lanjutkan dulu. Kata Syekh begini, wanzuru ahibati, lihatlah wahai orang-orang yang aku cintai, kata Syekh, fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa anna syar'a mana'a an tankashifal mar'atu
amamal mar'ati fil hammamatil khassati bin nisa. Lihat bagaimana syariat telah melarang seorang wanita tankashif, terbuka pakaiannya, terlihat auratnya di hadapan wanita yang lain di pemandian yang isinya khusus perempuan. Gak boleh. Karena Ummu Darda tadi keluar dari pemandian khusus perempuan. Bukan yang seperti kita ada di kita sekarang, campur ini, enggak. Pisah khusus perempuan, oleh Nabi ditegur. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biha al-ana wa qad kharajat. Bagaimana kemudian sekarang, kata Syekh, bahwa seorang wanita hari ini qad kharajat ariyatan ala syawati'i wa hammamatis sibahatil umumiyah. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak berpakaian dan kemudian berdiam di pinggir-pinggir pantai atau di pemandian seperti kolam renang umum dalam keadaan tersingkap auratnya. Ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Wallati ikhtalata fiha ar-rijal wan nisa, di dalamnya bercampur laki-laki perempuan. Wa nashku ila rabbina, dan kita mengadukan ini kepada Rabb kita. Fi raf'i hadzal amra atau hadzal amri alladzi la na'rifu lahu mathilan fit tarikh. Kita betul-betul mengadukan ini agar Allah mengangkat perkara ini, menghilangkan perkara ini. Kenapa? Karena kejadian seperti ini, bermunculannya perempuan dan laki-laki yang berdiam di tempat yang sama, kasyifat, ariyat, mereka terbuka pakaiannya, terlihat auratnya, itu belum pernah terjadi di dalam sejarah sebelumnya. Apalagi di zaman-zaman pertama keislaman. Ini betul-betul akhir zaman. Ya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman saja 100-200 tahun ke belakang gak ada yang buka baju. Mereka bajunya lengkap tertutup. Betul tidak? Sekarang wanita-wanita muslimah tidak berpakaian dan berdiam di tempat-tempat pemandian. Dan ini musibah. Ya, dan ini yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghilangkannya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukannya. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang ke-16. Kita langsung berpindah kepada dosa yang berikutnya. Dosa yang ke-17. Dosa yang ke-17 yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimah, kata beliau, adalah safarul mar'ati wahdaha min ghairi mahram. Ketika seorang wanita bersafar tanpa mahram. Sekali lagi, ketika seorang wanita bersafar tanpa mahram. Pertanyaannya, apa acuan atau tolak ukur safar itu? Ya, nggak kedengeran. Apa tolak ukur safar itu? Ada satu orang yang jawab suaranya keras saja. Silakan. Hah? Sesuai dengan urf. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan urf? Ketika kita pergi ke satu tempat, maka masyarakat di mana kita tinggal itu menganggap perjalanan ke tempat itu sebagai safar, maka itu safar. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan apa? Bahwa safar itu batas minimal jaraknya berapa kilometer? Kurang lebih 85 kilometer. Baru disebut di bawah itu bukan safar. Jelas? Nah, seorang wanita itu tidak boleh safar, melakukan perjalanan yang dianggap dan dihukumi safar
tanpa ditemani mahram. Ketika dia melakukannya, maka dia telah melakukan dosa. Pertanyaannya, kenapa berdosa? Karena dia melanggar larangan Rasulullah SAW. Meskipun perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang aman dan ditemani oleh rombongan perempuan-perempuan. Paham maksudnya? Ada temannya, bahkan temannya banyakan. Sebetulnya hukumnya tidak boleh secara syariat. Kata Syekh begini, safarul mar'ati wahdaha bila mahram. Perjalanan safar seorang wanita sendirian tanpa mahram. Yu'arriduha li'abathil abithin. Maka ini menjerumuskan dirinya kepada tangan para lelaki yang tidak baik. Karena kemungkinan berjumpa dengan manusia-manusia tidak baik di perjalanan, besar atau kecil. Bukankah kita sering melihat bagaimana wanita-wanita yang bersafar sendirian duduk di bis digoda oleh laki-laki sebelahnya? Sering lihat tidak? Atau kadang-kadang oleh tukang apanya? Kernetnya. Udah nggak usah bayar, setelah itu ngobrol. Betul tidak? Safar sendirian. Saya mau tanya, orang di bis itu banyak atau sedikit? Perempuan itu aman atau tidak? Tidak aman. Kenapa kita nggak pernah menjadikan itu sebagai bukti benarnya larangan Rasulullah SAW? Apalagi kalau perjalanan safarnya ribuan kilometer. Perjalanan apa ribuan kilometer? Hah? Umroh sendirian tanpa mahram. Gimana? Perjalanan antar kota saja itu jadi caplokan para serigala, apalagi perjalanan ribuan kilometer ke negeri yang jauh, entah di mana. Adakah kemudian seorang wanita pasti aman di negeri itu? Enggak. Makanya betul lah kata Syekh, itu seperti menyerahkan dirinya kepada para lelaki yang tidak baik. Wa qad taqa'u fi habaili dhi'abil ja'i'ah. Dan perempuan seperti ini seringkali terjerat oleh jeratan para serigala yang lapar. Maksudnya serigala lapar siapa? Laki-laki. Karena laki-laki itu ketika melihat perempuan seperti apa? Serigala melihat mangsanya. Jemaah, apakah semua laki-laki seperti itu? Jawab ini bapak-bapak yang di bawah, jawab. Tidak. Tidak. Iya. Laki-laki baik-baik tidak. Kenapa? Ghadul basar. Tapi kalau keseringan lihat, baik-baik bisa jadi serigala. Makanya jangan bermudah-mudahan dengan perkara ini. Setiap laki-laki bisa jadi serigala jika dia tidak menjaga keimanan dan ketakwaannya, khususnya terhadap wanita. Wala siyama fi waqtina alladhi intasharat fihi ar-radha'il. Terkhusus di zaman kita sekarang ini, kata beliau, di mana keburukan demi keburukan itu menyebar. Wa ammal fasad, kerusakan itu ada di mana-mana. Wa kathural inhilal fil akhlaq. Penurunan akhlak itu terjadi di mana-mana. Orang itu tidak punya akhlak ada di mana-mana, tidak punya adab di mana-mana, tidak tahu mana yang benar di mana-mana, tidak tahu mana yang baik di mana-mana. Wa dhahabal haya'u wal muru'ah, dan hilangnya rasa malu dan juga kehormatan. Fama yadhhabu ilaihil ba'd fi jawazi safariha bila mahram huwa min riqqatid din wa tahawurin fil ifta. Saya mengatakan begini, sedangkan ada sebagian orang yang menfatwakan bolehnya perempuan bersafar tanpa mahram, maka apa kata beliau? Itu hanya menunjukkan tipisnya agama mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang ngawur dan ngaco di dalam berfatwa. Ya? Pertanyaan saya sekarang jamaah rahmatillah Allah. Saya mau tanya sekarang sama hadirin.
Kalau begitu perempuan itu ketika keluar dari rumahnya itu harus ditemani oleh pasangannya atau tidak? Jawab aja, jawab. Sebisa mungkin iya. Harus ditemani mahramnya atau tidak? Iya. Itu dalam setiap kali dia keluar rumah atau hanya perjalanan safar? Bapak-bapak, antum punya pasangan? Punya anak perempuan? Punya saudari perempuan? Pertanyaan saya, kalau mereka keluar dari rumah, itu harus ditemani terus atau tidak? Atau hanya ketika safar mereka wajib ditemani? Dijawab jamaah. Ketika safar saja. Kalau perjalanan di dalam kota boleh? Hah? Iya sebentar. Anda kan cuma nanya. Katanya masa beli sayur ke depan aja harus ditemenin katanya. Anda kan cuma nanya, tinggal dijawab. Apa harus ditemenin terus? Atau yang wajib ditemani itu ketika safar? Apa jawabannya? Yang wajib ketika safar. Dan sirah para sahabat itu penuh dengan kisah di mana para sahabiyat mereka keluar dari rumahnya sendirian. Bahkan sebagian dari mereka bekerja di ladang sendirian. Sebagian dari mereka mengambil kurma di pohon-pohon kurma sendirian. Dan ini menunjukkan bahwa selama bukan safar dan kemudian lingkungan dan keadaannya aman, hukumnya jaiz. Jadi jangan menuduh dulu sebelum kita tahu hukumnya. Karena banyak wanita berpikir begini, oh ini harus di rumah terus, gak boleh keluar. Enggak, kata siapa? Tapi jangan bermudah-mudahan. Apalagi di zaman seperti ini. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak istrinya keluar rumah sendirian, tenang apa enggak? Tuh enggak, kata bapak-bapak semuanya bilang enggak. Kenapa enggak tenang? Saya butuh jawaban dari bapak-bapak. Kenapa enggak tenang? Hariwang. Ya enggak tenang teh hariwang. Kenapa hariwang? Banyak apa? Oh banyak serigala katanya. Iya, dan itu tanda seorang laki-laki menyayangi dan mencintai istri. Sudah. Ya, makanya ketika suaminya ngasih tahu itu dengar, itu tanda cintanya. Kalau dia nggak peduli, dia nggak akan peduli istrinya keluar kemanapun dengan siapapun, dia nggak peduli. Terserah. Itu tanda laki-laki yang tidak menjaga, tidak melindungi kehormatan istrinya. Dia tidak peduli. Mau pulang atau tidak pulang, mau pergi dengan siapapun, dia tidak peduli. Ya, maka ini laki-laki yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, jazakallahu. Berhubung pertanyaannya sudah sampai jamaah rahmatullah, maka kita jawab pertanyaannya dan insyaallah kita akan lanjutkan dosa yang ke-17 ini di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Qadarullah saya terkena saraf kejepit dan diharuskan untuk terapi berenang. Saya biasa berenang di tempat renang yang campur laki-laki dan perempuan karena tempatnya dekat dari rumah. Apakah saya berdosa Ustadz? Jawabannya iya. Dari sisi bercampurnya laki-laki dan perempuan dan terlihatnya laki-laki dan perempuan. Dari sisi itu iya. Karena untuk menempuh kolam khusus wanita tempatnya jauh dan pinggang saya belum bisa menempuh jarak jauh dengan kendaraan. Tapi madaratnya jauh lebih kecil. Ya, maka diusahakan mencari tempat yang lebih selamat dari itu. Bukan berarti saya tidak pengertian dengan penyakitnya, enggak. Semoga Allah berikan kesembuhan. Tapi madarat dari terapi ini jauh lebih besar. Jelas ya? Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insyaallah taala.
Ini rata-rata pertanyaannya saraf kejepit semua. Dan disuruh renang. Nah. Jika anak-anak kita yang akhwat yang sekolah di sekolah tertentu ada pelajaran berenang, apakah diperbolehkan jika mengambil hadis Aisyah yang tadi? Kolam renangnya khusus akhwat dan tertutup, jazakallah khairan. Para ulama mengatakan selama tidak ada singkap-singkapan aurat, pakaiannya tertutup, rapi dan seterusnya. Misalkan ini saya hanya mengambil contoh yang paling ekstrim. Misalkan dengan baju keluarnya dia berenang, nggak pakai baju renang misalkan. Ini kan masih tertutup aurat, tidak ada yang tersingkap dan seterusnya. Maka banyak ulama yang membolehkan selama isinya perempuan. Yang nggak boleh itu adalah ketika menyingkap, pakai baju renang, tutup dari atas sampai bawah tapi membentuk tubuh misalkan. Nah ini nggak boleh. Ini berarti berpakaian tapi seperti telanjang, nggak boleh. Tapi kalau bisa menjaga kemungkinan auratnya tersingkap dan seterusnya, maka tidak ada masalah, boleh. Insyaallah ta'ala. Tapi kalau tidak bisa, maka yang terbaik adalah meninggalkannya. Sekali lagi saya bilang tadi, berenang itu bukan sesuatu yang fardu. Jangan karena itu kemudian kita melanggar syariat. Wallahu ta'ala. Ini contoh bagaimana hukum wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Di satu tempat yang isinya wanita-wanita saja pada saat olahraga di ruangan tertutup, seperti menggunakan legging di depan legging ya, di depan sesama wanita, atau baju berenang. Apa jawabannya Bapak-bapak? Boleh tidak? Dari awal sudah ada jawabannya, berpakaian tapi sudah. Karena sebab itu hukumnya nggak boleh. Kalau begitu olahraganya di mana? Tuh kata bapak-bapak, di rumah. Sama siapa? Sendirian. Kenapa harus ribet sih olahraga harus berjamaah itu kenapa? Oh nggak asik kalau nggak berjamaah. Bukan itu penyebabnya. Bukan itu. Apakah berdosa jika akhwat ikut masuk mengantar saudaranya acara keluarga ke tempat pemandian umum tanpa ikut turun atau basah-basahan atau buka baju? Di sana biasanya disuruh jaga tas. Ini yang paling sedih nih statusnya sebetulnya. Sudah hanya jaga tas, tapi dosanya kebagian. Sudah, ini mending gak ikut sekalian, mending tidak ikut sekalian. Iya, ngapain? Berenangnya tidak, senang-senangnya tidak, tapi kebagian dosa. Ini banyak yang serupa pertanyaannya. Iya, ini hampir semua pertanyaannya sama. Mungkin ini yang terakhir, Ustadz, kalau kita di massage, di facial, krim bat dengan tujuan relaksasi, hukumnya bagaimana? Kalau tanpa membuka bagian-bagian aurat yang besar tidak ada masalah. Kenapa? Karena massage facial relaksasi itu bukan darurah. Paham maksudnya? Bisa dicapai dengan cara lain dan bukan perkara yang darurah. Kalau nggak dilakukan meninggal misalkan, enggak kan? Maka hukum tersingkap auratnya itu masih tetap tidak boleh. Itu kata para ulama. Ini kalau di negerinya para ulama sudah jelas fatwanya, enggak boleh. Kalau sampai harus buka, misalkan mohon maaf terbuka auratnya semuanya, misalkan. Tapi kalau yang masih bisa dilakukan tanpa membuka itu boleh, nggak ada masalah. Hanya wajah misalkan, hanya rambut. Saya mau tanya, perempuan boleh lihat rambut perempuan lain tidak? Boleh lihat rambutnya. Lihat wajahnya boleh tidak?
Boleh, masih bisa dilakukan. Tapi seperti sebagian orang yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini adalah kebiasaan wanita-wanita yang tidak beriman di negeri-negeri barat. Dan karena sebab ini terjadi penyimpangan seksual. Kenapa kita nggak menyadari itu? Ya, kecuali ada kedaruratan. Kalau darurat itu masalah lain. Tapi kalau tidak, maka wallahu ta'ala alam, sepanjang pengetahuan anak, para ulama tidak memperbolehkannya. Ya, jelas? Jelas ini bapak-bapak? Ibu-ibu juga jelas insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah, dan menerima amal saleh kita, dan memperberat timbangan amal saleh kita kelak pada hari kiamat insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.